Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digna Wahyu Amelia dengan NIM 24030204005 selaku perwakilan dari kelompok 3 kelas pendidikan biologi B 2024. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang dibuat oleh Profesor Dr. Mahnani Tri Asri, MSI, dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Di mana PPT ini akan menjelaskan tentang pengantar biologi sel dan molekuler. Sebelumnya, biologi sel adalah cabang biologi yang mempelajari struktur, fungsi, dan perilaku sel yang merupakan unit dasar kehidupan. Sedangkan biologi molekuler itu menelaah proses biologis di tingkat molekul, terutama interaksi antar molekul seperti DNA, RNA, dan protein dalam mengatur fungsi seluler. Kemudian ada ruang lingkup bioselmol. Untuk pertemuan pertama, itu kemampuan akhirnya memahami konsep sel dan kedudukannya dalam suatu organisme. Sel sendiri merupakan unit dasar kehidupan, di mana setiap organisme hidup baik uniseluler seperti bakteri maupun multiseluler seperti manusia tersusun dari sel. Oleh karena itu, penting untuk memahami struktur, fungsi, dan organisasi sel yang merupakan fondasi penting untuk mempelajari biologi lebih lanjut. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama itu menjelaskan ruang lingkup biologi sel dan molekuler serta kaitannya dengan disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, memahami teknik-teknik untuk mempelajari sel. Yang ketiga, menganalisis persamaan dan perbedaan antara struktur dan fungsi sel prokariot dan eukariot. Kemudian ada ruang lingkup bioselmol untuk pertemuan kedua, di mana pertemuan 2 ini untuk kemampuan akhirnya, mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi membran plasma serta mekanisme transport membran. Untuk indikatornya, yang pertama, memerinci komponen penyusun membran plasma. Yang kedua, menjelaskan struktur, fungsi, dan sifat membran plasma. Yang ketiga, membandingkan model-model membran plasma. Yang keempat, menjelaskan fungsi dan macam transport membran. Yang kelima, menjelaskan mekanisme transport membran itu sendiri. Kemudian untuk pertemuan 3, kemampuan akhirnya, mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi mitokondria serta mekanisme respirasi aerobik. Untuk indikatornya, yang pertama, menjelaskan teori endosimbiosis untuk mitokondria. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian mitokondria. Yang ketiga, menjelaskan translokasi proton, proton motive force, dan pembentukan ATP. Untuk pertemuan yang keempat, untuk kemampuan akhirnya itu, mahasiswa bisa mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem endomembran. Untuk indikatornya, yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi sistem endomembran. Yang kedua, mencontohkan organisme yang memiliki sistem endomembran. Yang ketiga, menjelaskan struktur, fungsi, dan peran organel-organel sel. Kemudian untuk pertemuan kelima, kemampuan akhirnya, mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi sitoskeleton. Untuk indikatornya, yang pertama, membedakan berbagai macam komponen penyusun sitoskeleton. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap tipe sitoskeleton. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme pergerakan sel. Kemudian untuk pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-15 ini dijelaskan pada RPS, di mana RPS ini itu menjelaskan rencana pembelajaran semester yang menjadi acuan utama pelaksanaan mata kuliah biologi sel dan molekuler. Untuk slide pertemuan kelima ini, mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi sitoskeleton. Untuk indikatornya, dapat membedakan berbagai macam komponen penyusun sitoskeleton. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap tipe sitoskeleton. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme pergerakan sel. Kemudian untuk yang pertemuan ke-6,
Kemampuan akhirnya itu mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi kloroplas serta mekanisme fotosintesis, di mana indikatornya yang pertama adalah menjelaskan teori endosimbiosis untuk kloroplas, yang kedua menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian kloroplas, yang ketiga menjelaskan mekanisme fosforilasi. Kemudian untuk pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu memahami matriks ekstraseluler dan sel junction, di mana indikatornya ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian matriks ekstraseluler dan sel junction. Yang kedua menjelaskan struktur matriks ekstraseluler dan sel junction. Yang ketiga menjelaskan fungsi matriks ekstraseluler dan sel junction. Yang keempat memerinci macam-macam matriks ekstraseluler dan sel junction. Kemudian ada pertemuan ke-8, di mana pertemuan ke-8 ini akan dilakukan UTS atau ulangan tengah semester. Kemudian ada pertemuan ke-9, di mana kemampuan akhirnya mahasiswa dapat memahami substansi genetik yang terdapat pada sel. Untuk indikatornya, yang pertama adalah menjelaskan struktur dan fungsi masing-masing substansi genetik. Yang kedua menjelaskan pengetahuan genom, transkriptom, dan proteom serta aplikasinya. Yang ketiga membandingkan organisasi gen pada eukariot dan prokariot. Kemudian ada pertemuan ke-10, di mana kemampuan akhirnya memahami proses ekspresi gen pada sel prokariot dan sel eukariot. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama adalah memerinci tahapan transkripsi, yang kedua menjelaskan fungsi masing-masing komponen transkrip, yang ketiga memerinci tahapan translasi, yang keempat menjelaskan fungsi masing-masing komponen translasi, yang kelima membandingkan proses ekspresi gen pada sel prokariot dan sel eukariot. Kemudian untuk pertemuan ke-11, untuk kemampuan akhirnya, mahasiswa dapat memahami regulasi gen pada eukariot dan prokariotik. Untuk indikatornya, yaitu yang pertama mendeskripsikan regulatory sequence pada struktur gen prokariot dan eukariot. Yang kedua menjelaskan mekanisme ekspresi dan regulasi gen pada prokariot dan eukariot. Kemudian untuk pertemuan 12, di mana kemampuan akhirnya mahasiswa mampu memahami konsep dan mekanisme komunikasi antar sel. Untuk indikatornya, yang pertama adalah menjelaskan konsep komunikasi antar sel, yang kedua menjelaskan macam-macam komunikasi antar sel, yang ketiga menganalisis mekanisme suatu proses seluler berdasarkan komunikasi tingkat sel. Untuk pertemuan ke-13, kemampuan akhirnya mahasiswa mampu memahami konsep terkait siklus sel dan kematian sel. Untuk indikatornya, yang pertama adalah menjelaskan siklus sel, yang kedua membedakan mitosis dan meiosis, yang ketiga menjelaskan kematian sel, yang keempat membedakan apoptosis dan nekrosis. Untuk pertemuan ke-14, kemampuan akhirnya mahasiswa mampu memahami tentang konsep proliferasi dan sel kanker, di mana indikatornya untuk indikatornya, yang pertama adalah menjelaskan konsep proliferasi sel, yang kedua menjelaskan pengertian kanker, yang ketiga menjelaskan angiogenesis, invasi, dan metastasis kanker. Untuk pertemuan ke-15, di mana kemampuan akhirnya mahasiswa mampu memahami aplikasi biologi sel dan molekuler di berbagai bidang. Untuk indikatornya, yang pertama
menjelaskan peran biologi sel dan molekuler di berbagai bidang. Yang kedua, memberikan contoh penelitian di bidang biologi sel dan molekuler. Kemudian ada teknik-teknik mempelajari sel, di mana fungsinya memungkinkan kita untuk mengamati sel dalam kondisi in vitro dan in vivo, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan seluler. Untuk contoh teknik mempelajari sel sendiri ada yang pertama, fisik melalui mikroskop, cahaya, dan elektron. Kemudian yang kedua, biokiawi yang berupa cytochemistry. Yang ketiga, kultur sel. Yang keempat, molekuler. Dan yang kelima, live cell imaging. Untuk mikroskop cahaya adalah teknik yang menggunakan cahaya untuk memperbesar gambar sel hingga ribuan kali lipat. Untuk jenis-jenis mikroskop cahaya, yang pertama adalah mikroskop cahaya terang yang menggunakan cahaya putih biasa untuk mengamati sel serta cocok untuk sampel yang sudah diwarnai. Yang kedua, mikroskop fluoresensi yang menggunakan cahaya ultraviolet untuk mengamati molekuler yang diberi label fluoresensi serta menggunakan visualisasi spesifik dari bagian tertentu dalam sel. Yang ketiga, mikroskop fase kontras yang memungkinkan pengamatan sel hidup tanpa pewarnaan serta berguna untuk mengamati sel dalam kondisi asli. Kemudian untuk aplikasi dari mikroskop cahaya digunakan untuk mempelajari morfologi sel, interaksi antar sel, dan distribusi molekul tertentu di dalam sel. Kelebihan dari mikroskop cahaya adalah mudah digunakan, relatif murah, dapat digunakan untuk mengamati sel hidup, serta kekurangannya sendiri ada resolusi terbatas, tidak dapat mengamati struktur yang sangat kecil seperti organel subseluler dengan jelas. Kemudian ada mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron untuk memperbesar gambar sel, serta memberikan resolusi yang jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya. Untuk jenis dari mikroskop elektron sendiri, yang pertama adalah scanning electron mikroskop atau SEM, di mana mikroskop ini memiliki gambar 3 dimensi dari permukaan sel. Yang kedua ada transmission electron microscope atau TEM, di mana mikroskop ini memiliki pengamatan struktur internal sel hingga skala nanometer. Untuk aplikasi mikroskop elektron sendiri dapat mempelajari struktur inti organisme seluler berupa mitokondria, ribosom, dan membran sel. Kemudian ada kelebihan, di mana kelebihannya memiliki resolusi yang sangat tinggi, mampu mengamati struktur seluler yang sangat kecil, dan kekurangannya sendiri memiliki persiapan sampel kompleks dan merusak, serta tidak dapat digunakan untuk mengamati sel hidup. Kemudian ada cytochemistry, di mana cytochemistry adalah teknik yang menggunakan reagen kimia untuk mengidentifikasi komponen tertentu di dalam sel. Untuk metodenya, yang pertama pewarnaan spesifik, di mana pewarna kimia pengikat komponen tertentu seperti DNA, RNA, atau protein dalam sel. Kemudian yang kedua ada enzimatik, yang menggunakan enzim yang spesifik untuk mewarnai bagian sel yang ditargetkan. Kemudian ada aplikasinya, antara lain untuk mempelajari distribusi dan kuantitas molekul tertentu di dalam sel. Yang kedua untuk mendeteksi perubahan patologis sel berupa diagnosis kanker. Untuk contohnya yaitu pewarnaan hematoxylin dan eosin untuk mengidentifikasi nukleus dan sitoplasma dalam sel. Selanjutnya ada teknik kultur sel, di mana teknik kultur sel melibatkan pertumbuhan dan pemeliharaan sel dalam kondisi buatan di luar organisme hidup. Kemudian ada metode utama, yang pertama kultur
primer, di mana kultur ini sel diambil langsung dari jaringan organisme dan dikultur untuk pertama kalinya. Yang kedua adalah kultur sel garis atau sel line, di mana sel yang telah mengalami subkultur dan dapat ditumbuhkan berulang kali. Untuk pengaplikasiannya digunakan dalam riset biomedis seperti pengujian obat, studi interaksi sel-sel, dan pemahaman tentang kanker. Kemudian ada keuntungan yang memungkinkan studi jangka panjang pada sel di lingkungan yang terkontrol. Kemudian untuk tantangan dari teknik kultur sel sendiri dapat harus mempertahankan kondisi optimal yang menyerupai lingkungan alami sel, bisa menjadi sulit dan memerlukan banyak kontrol. Kemudian ada teknik molekuler, antara lain PCR, Western blot, dan lain-lain. Untuk PCR atau polymerase chain reaction merupakan teknik untuk mengamplifikasi fragmen DNA spesifik secara eksponensial, serta memungkinkan analisis kinetik dari jumlah DNA yang sangat kecil. Untuk pengaplikasiannya berupa analisis kinetik, deteksi patogen, dan penelitian evolusi. Untuk Western blot merupakan teknik untuk mendeteksi dan mengidentifikasi protein spesifik dalam sampel menggunakan antibodi. Untuk pengaplikasi dari Western blot yaitu studi ekspresi protein dan deteksi protein terkait penyakit. Untuk aplikasi lainnya antara lain RT-PCR atau real-time PCR yang digunakan untuk kuantifikasi ekspresi gen secara real time. Yang kemudian ada Northern blot untuk menganalisis ekspresi RNA. Kemudian ada in situ hybridization untuk mendeteksi lokasi spesifik gen atau mRNA dalam sel atau jaringan. Keuntungan dari teknik molekuler adalah sangat spesifik serta memungkinkan studi mendalam tentang ekspresi gen dan protein. Sedangkan kekurangannya memerlukan peralatan canggih dan mahal, serta seringkali memerlukan sampel yang sudah diproses dengan BA. Kemudian ada live cell imaging, yaitu teknik untuk mengamati sel-sel hidup dalam waktu nyata menggunakan mikroskop yang dilengkapi dengan kamera dan sistem pencitraan. Untuk prinsip dasarnya, menggunakan teknik fluoresensi atau fase kontras untuk mengamati perubahan di dalam sel secara real time tanpa membunuhnya. Kemudian pengaplikasiannya digunakan untuk mempelajari dinamika sel seperti pembelahan sel, transportasi intraseluler, dan interaksi antar sel. Dan penting dalam studi penyakit yang melibatkan perubahan dinamika sel seperti kanker atau penyakit neurodegeneratif. Untuk keuntungan dari live cell imaging yaitu memungkinkan pengamatan proses biologi secara langsung serta memberikan wawasan dinamis tentang fungsi sel. Untuk tantangannya, teknik ini memerlukan peralatan khusus dan seringkali memerlukan penanganan yang hati-hati untuk menjaga sel tetap hidup. Kemudian ada sel, dua tipe dasar. Sel sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang mempunyai struktur pembatas membran internal dan yang tidak. Sel yang tidak mempunyai struktur pembatas membran internal disebut sel-sel prokariotik. Sel prokariotik, materi genetiknya berupa DNA yang terkonsentrasi pada suatu daerah nukleoid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan di daerah ini dari bagian sel lainnya. Kemudian sel yang kedua mempunyai struktur pembatas membran internal yang disebut sel-sel eukariotik. Struktur pembatas membran pada sel-sel eukariotik disebut organela. Masing-masing organela mempunyai fungsi spesifik untuk kelangsungan hidup sel.
Kemudian ada flow chart prokaryotik, di mana prokaryotik sel dibedakan menjadi 3, yaitu apendages, cell envelope, dan cytoplasm. Untuk appendix terdiri dari flagella atau periplasmic flagella, pili, dan membrane. Kemudian untuk cell envelope terdiri dari glycocalyx, diantaranya kapsul dan phloem layers. Kemudian ada cell wall dan sel membran. Untuk cytoplasm terdiri dari cell wall, ribosomes, granules, nukleoid atau kromosom. Kemudian ada struktur sel prokaryotik yang terdiri dari glycocalyx, bacterial kromosom or nucleoid, pilus or pili, mesosome, flagellum, membrane, nucleation or granule, cell wall, sel membran, ribosome, mesosome, dan flagellum. Kemudian ada sel eukariotik yang ada di tumbuhan. Sel eukariotik mempunyai membran internal yang membagi sel menjadi ruangan, dan ruangan tersebut melayani fungsi metabolik tertentu. Untuk sel eukariotik yang ada di tumbuhan ini terdiri dari nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Kemudian ada berbagai mikroba eukariotik, diantaranya ada algal cell, fungal yeast cell, dan protozoan cell. Untuk algal cell atau sel alga mengandung kloroplas untuk fotosintesis, memiliki flagel untuk bergerak dalam air, terdapat dinding sel dan vakuola pati, dan tersusun atas organel eukariotik umum berupa nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma kasar, mitokondria, dan badan Golgi. Untuk fungal yeast cell atau sel jamur uniseluler tidak memiliki kloroplas atau flagel, terdapat dinding sel namun tidak mengandung selulosa, melainkan kitin, dan mengandung mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, dan vakuola penyimpanan. Kemudian untuk protozoan sel atau sel protozoa bersifat bergerak menggunakan flagel atau silia, tidak memiliki kloroplas, struktur permukaannya seperti pelisil yang memberikan bentuk yang fleksibel, memiliki vakuola air dan vakuola makanan, serta dilengkapi glycocalyx sebagai pelindung dan alat adhesi. Kemudian ada sel tumbuhan yang terdiri dari sel membran, sel wall of adjoining cell, cytoskeleton, plasmadesmata, vacuole, nuclear envelope, nucleolus peroxisome, chloroplast, thylakoid membran, start grain, mitokondria, smooth endoplasma reticulum, Golgi complex, Golgi vesicle, ribosom, dan raup endoplasma reticulum. Kemudian ada sel hewan yang terdiri dari mitokondria, sitoplasma, mikrotubus, lisosom, smooth
endoplasmic reticulum, pre-ribosome, centrole, Golgi kompleks, nuclear envelope, nuclear ball, chromatin, nucleus, plasma membran, rough endoplasmic reticulum, dan ribosom. Kemudian ada tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk organel sel berupa dinding sel, pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Untuk organel sel berupa kloroplas, pada sel hewan tidak memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan memiliki kloroplas yang berperan dalam fotosintesis. Untuk organel sel berupa vakuola, pada sel hewan memiliki vakuola kecil atau tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki vakuola besar yang berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan limbah. Untuk organel sel berupa bentuk sel, pada sel hewan itu lebih bervariasi, sedangkan sel tumbuhan cenderung sama karena dinding sel yang kaku. Kemudian organel sel berupa lisosom, pada sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak ada. Fungsi pencernaan dilakukan oleh vakuola. Kemudian organel sel berupa organel sentral, pada sel hewan, nukleus terletak di pusat sel, sedangkan sel tumbuhan, nukleus terletak di tepi sel. Untuk organel sel retikulum endoplasma, untuk organel sel berupa retikulum endoplasma, pada sel hewan memiliki retikulum endoplasma halus dan kasar, sedangkan sel tumbuhan retikulum endoplasma halus lebih banyak daripada retikulum endoplasma kasar. Untuk organel sel mitokondria, pada sel hewan, mitokondria cenderung lebih kecil, sedangkan sel tumbuhan, mitokondria cenderung lebih besar. Untuk organel sel berupa fungsi khusus, pada sel hewan berperan dalam gerak aktif dan respon cepat, sedangkan sel tumbuhan berperan dalam fotosintesis dan kemampuan untuk tetap berdiri tegak. Kemudian ada perbedaan sel prokariota dan eukariota. Untuk perbedaan pertama yaitu organisme. Prokariotik, organismenya terdiri dari bakteri dan archaea, sedangkan eukariotik berupa protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Untuk ukuran sel pada prokariotik 1-5 mikrometer, sedangkan sel eukariotik 10-100 mikrometer. Kemudian nukleus atau inti sel pada sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan tidak ada nukleus, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti dan ada nukleusnya. Kemudian ada kromosom. Pada sel prokariotik, kromosomnya berupa tunggal, sedangkan eukariotik memiliki banyak kromosom. Kemudian ada mitokondria. Pada sel prokariotik tidak ada mitokondria, sedangkan sel eukariotik memiliki mitokondria. Kemudian ada kloroplas. Pada sel prokariotik tidak mempunyai kloroplas, sedangkan sel eukariotik memiliki kloroplas pada alga dan tanaman. Kemudian ada retikulum endoplasma. Pada sel prokariotik tidak ada, sedangkan sel eukariotik ada. Kemudian ada kompleks Golgi. Pada sel prokariotik itu tidak ada, sedangkan sel eukariotik itu ada. Kemudian ada mesosom. Pada sel prokariotik itu ada, sedangkan sel eukariotik tidak ada. Kemudian ribosom. Pada sel
prokariotik itu ada 50S dan 30S, sedangkan sel eukariotik ada 60S dan 40S. Kemudian ada flagela. Pada sel prokariotik itu sederhana dan tersusun atas flagellin. Kemudian sel eukariotik itu kompleks dan tersusun atas tubulin. Kemudian ada pembelahan sel. Untuk sel prokariotik pembelahannya secara biner, sedangkan sel eukariotik secara mitosis dan meiosis. Untuk organisasi sel, pada sel prokariotik itu sel tunggal, sedangkan sel eukariotik itu sel tunggal dan sel banyak. Kemudian ada perbedaan fungsi dan struktur utama sel prokariotik dan eukariotik. Untuk struktur pembeda yang pertama adalah membran inti. Untuk fungsinya memiliki inti mengatur keluar masuknya zat. Pada sel prokariotik itu tidak ada, sedangkan sel eukariot itu ada. Yang kedua ada sistem endomembran yang fungsinya membagi sel menjadi ruang-ruang kecil. Pada sel prokariot itu tidak ada, sedangkan sel eukariot itu ada. Kemudian yang ketiga ada retikulum endoplasma yang fungsinya menjadi penghubung antara bagian sel dan tempat melekatnya ribosom pembentuk protein. Untuk sel prokariot itu tidak ada, sedangkan sel eukariot itu ada. Kemudian yang keempat ada mitokondria yang fungsinya sebagai penghasil energi. Pada sel prokariot itu tidak ada, namun memiliki mesosom, sedangkan sel eukariot itu ada. Baik, sekian dari saya atas penjelasan tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.